Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia, M. Jainal Ilmi, Rizky Amelia, dan saya sendiri adalah Sofia Evita. Jadi kami akan memaparkan materi tentang konselor, pribadi, dan profesional. Langsung saja kepada latar belakang dalam makalah ini. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli guna mengentaskan masalah yang dihadapi oleh konseli. Ini konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan atau pelayanan dalam bidang konseling, sehingga konselor memiliki tanggung jawab membawa konseli dalam pengentasan masalah tersebut dengan menggunakan keterampilan dan pendekatan dalam konseling melalui tahapan-tahapan proses konseling. Kualitas pribadi dari seorang konselor merupakan hal penting untuk mencapai tujuan dalam proses konseling. Kualitas dari seorang konselor mencakup semua kriteria yang dimiliki, termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga seorang konselor profesional tentu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan tertentu agar memudahkannya dalam menjalankan proses layanan bimbingan konseling sehingga dapat berjalan dengan efektif dan mencapai keberhasilan. Keberhasilan dan keefektifan dalam proses konseling dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor itu sendiri dalam melakukan teknik atau keterampilan dalam setiap tahap proses konseling. Dalam makalah ini akan dipaparkan tentang berbagai karakteristik dari seorang konselor, pribadi, dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konselor profesional. Nah, jadi karakteristik konselor yang profesional itu tidak bisa dipungkiri bahwa sifat dasar pekerjaan konselor adalah sebagai misi dengan keterkaitannya yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi setidaknya ada 5 macam peran konselor. Nah, jadi konselor itu sebagai konselor dalam arti khusus, konselor itu sebagai konsultan, terus konselor sebagai tim kerja, sebagai pengelola, dan sebagai sumber informasi dan layanan bagi konseli. Nah, jadi untuk menjadi konselor yang profesional itu bukanlah hal yang mudah. Jadi sedari awal konselor itu harus menghayati pengertian dan prinsip dasar konseling dari asas-asasnya. Nah, jadi konselor itu dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan konseling sesuai dengan pengertian, prinsip, dan asas yang dimaksud. Nah, jadi dalam hal ini ada 10 yang perlu diperhatikan dalam keterkaitannya dengan kriteria kepribadian konselor. Nah, jadi 10 hal itu bisa disingkat menjadi pembimbing. Nah, jadi P itu perangai, E itu emosi maksud saya, terus M itu mandiri atau kemandirian, B itu bobot, I itu integritas, M itu mawas atau kearifan, B itu berani, I itu intelijensi, N itu nalar, dan J itu adalah gagasan. Nah, jadi selain itu konselor itu juga perlu memiliki intelijensi yang cukup, karena usaha konseling tersebut memerlukan pemikiran yang tidak ringan dan memerlukan upaya yang tidak sedikit juga. Dan selanjutnya ada konseling untuk konselor. Nah, jadi pada dasarnya konseling itu merupakan suatu hubungan membantu yang profesional. Nah, beberapa contoh hubungan yang profesional antara lain itu adalah dokter dan pasien, terus ada pekerja sosial dan masyarakat, selanjutnya pengacara dan konseli, ada juga guru dan siswa. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya hubungan antara konselor dan konseli itu pada proses konseling itu merupakan hubungan pemberian bantuan yang bersifat profesional dan memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi profesional dalam hal ini dikarenakan didasarkan pada pengetahuan khas, menerapkan suatu teknik intelektual dalam suatu pertemuan khusus dengan orang lain atau konseli, agar konseli tersebut dapat lebih efektif menghadapi dilema seperti itu. Nah, jadi pada suatu hubungan bantuan itu ditandai ciri-ciri dasar tertentu. Nah, jadi yang pertama itu ada hubungan helping, adalah penuh makna dan bermanfaat, dan kedua itu ada afeksi yang sangat mencolok dalam hubungan helping. Ketiga ada keutuhan pribadi, tampil atau terjadi
dalam hubungan helping. Yang keempat, ada hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama. Terus yang kelima, saling terhubung terjalin karena individu hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, dan lain sebagainya. Terus yang keenam, hubungan helping itu dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. Dan yang ketujuh, struktur hubungan helping adalah jelas. Yang terakhir ada upaya yang bersifat kerjasama. Jadi sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, C. Kekuatan konselor sebagai profesional. Jadi peran primer dari konselor tersebut adalah melakukan konseling, baik itu konseling individual, konseling kelompok, konseling keluarga, konseling karir, konseling pendidikan, berkonsultasi dengan guru maupun dengan orang tua, serta melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Konselor yang bekerja di sekolah harus fleksibel dan memiliki kemampuan dalam mengetahui bagaimana cara bekerja dengan para peserta didik, orang tua, dan personil sekolah lainnya yang kadang dari berbagai lingkungan dan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi konselor harus dapat memahami situasi seperti apa yang tepat untuk menangani suatu masalah dan dengan cara yang seperti apa. Konselor sebagai pendidik profesional yang melakukan pelayanan konseling sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan dan tuntutan lingkungan. Jadi konselor itu membantu konseli untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai aspek, seperti aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinestetik, sehingga akan terwujudnya konseli tersebut sebagai pribadi yang mandiri, pribadi yang berjiwa sosial, serta terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi konseli tersebut. Konselor juga dapat membantu konseli untuk menolong dirinya sendiri dengan menggunakan keterampilan konseling yang dimiliki oleh konselor tersebut, yaitu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dan menolong diri sendiri. D. Keterbatasan konselor sebagai profesional. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Konselor seringkali menghadapi hambatan karena tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan konseling yang mencukupi. Hal ini mungkin disebabkan karena konselor sering dihadapkan pada banyak teori tapi tanpa mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Yang kedua, usia dan pengalaman konselor. Konselor yang memiliki usia dan pengalaman yang mencukupi dilihat sebagai orang bijak, sehingga usia dan pengalaman konselor ini dapat mempengaruhi konseli untuk lebih mantap dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kebudayaan, bahasa, dan agama. Setiap konseli mungkin memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi masalah jika konselor belum sepenuhnya memahami budaya, bahasa, dan agama dari konseli. Lalu yang keempat, keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Sebagai seorang manusia, tentunya konselor juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan mungkin saja karena masalah yang dihadapi konseli itu terlalu berat untuk ditangani oleh seorang konselor. Lalu yang kelima, keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Konselor juga secara profesional dan personal memiliki keterbatasan dalam memahami seorang konseli. Hal ini disebabkan karena keberagamannya karakteristik dari seorang konseli. Selain itu, mungkin juga
Karena analisis pribadi konseli itu tidak sesuai dengan teori yang digunakan oleh konselor dalam menganalisis masalah konseli tersebut. Lalu yang keenam, keterbatasan dalam membentengi diri dari permasalahan yang dihadapi konseli. Sebagai seorang manusia, konselor juga mungkin kadang dapat ikut terlarut dalam masalah yang dihadapi oleh konseli. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainal Ilmi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pribadi dan profesional. Jadi perkembangan pribadi dan profesional itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada motivasi berprestasi atau achievement. Yang kedua mandiri dan bertanggung jawab atau autonomi. Yang ketiga itu mentaati aturan dan disiplin, deference. Yang keempat, bekerja sama dengan orang lain, afiliasi. Yang kelima, menyenangkan orang lain, nurturance. Yang keenam, mengadakan perubahan, change. Yang ketujuh, tahan menghadapi dan mengatasi rintangan, endurance. Yang kedelapan, hubungan dengan lawan jenis atau heterosexuality. Next, itu dari kesimpulan di atas itu dapat disimpulkan tentang konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan atau pelayanan dalam bidang konseling, sehingga konselor memiliki tanggung jawab membantu konseli dalam pemecahan masalah. Konselor sebagai pendidik profesional melakukan pelayanan konseling sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih.